informasi yang masuk kepada kami, Pak Karni. Ada yang menyampaikan, ini informasi ya mungkin bisa dibilang ilmiah atau tidak ilmiah, bahwa 2024 ini dia sampaikan, ini akan ada adu banteng. Hanya ada 2 poros, head to head. Begitu. Saya bilang apa alasannya? Lihat saja nanti. Ini kan bukan hasil penelitian ilmiah memang. Cuman dia bilang sebenarnya Ganjar Pranowo dan Ganjar Prabowo itu cuma beda N sama B dia bilang. Jadi Ganjar Pranowo. Nah kalau N-nya dirubah itu jadi Ganjar Prabowo. Kata dia gitu. Nah namun kami tetap akan menunggu dan poros perubahan ini siap dengan apakah 2 koalisi, 2 poros atau 3 poros. Kami sudah menyiapkan semua caranya, polanya. Strateginya lah ya. Sudah. Nah, kita lebih aman. Yang lain sudah membentuk tim sukses memang, tapi belum ada pasangannya. Nah, oleh sebab itu, mepetnya waktu ini secara pribadi, mepetnya waktu dan waktu yang sedang berjalan, dan kemudian secara tiba-tiba juga DPR yang semula pendaftaran itu tanggal 16 dimundurkan lagi tanggal 19. Mestinya kalau siap majukan ke tanggal 10. Karena alternatifnya ada 2, maju ke tanggal 10 atau mundur ke tanggal 19 Oktober. Itu Pak Karni. Jadi ya kita tenang-tenang saja sebab layar sudah kita pancangkan, narasi kita sudah buat, pasangan sudah jelas, nama koalisi perubahan, semua sudah berjalan ke lapangan. Oleh sebab itu kami menunggu saja. Namun prediksi yang saya sampaikan tadi mungkin saja tidak ilmiah. Apa itu klinik? Ya klinik itu semacam prediksi berdasarkan hitung-hitungan perdukungan Pak Karni. Di Indonesia ini politik pasti ada kliniknya. Nah pasangan Amin ini terus terang sebenarnya ini memecah kebekuan yang ada. Pertama diusung oleh partai-partai menengah, partai-partai yang lahir di era reformasi. Yang kedua, pasangan yang diusung adalah dua-duanya dari hasil dari pergolakan pemikiran aktivisme. Jadi oleh sebab itu makin berat untuk dihadapi nih Pak Karni. Oleh siapapun juga. Makanya prediksi saya hanya 2 poros. Sebab banyak prediksi juga dari para pengamat, dari para peneliti, kalau 2 putaran dan 3 poros, maka Amin akan masuk di putaran kedua dan akan memenangkan. Nah ini Pak Karni, jadi kenapa saya sampaikan ini dengan penuh keyakinan? Karena memang fakta hari ini memang hanya ada poros perubahan dan presidennya dan wapresnya sudah jelas, Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Jadi itu sudah clear, semua publik sudah tahu. Tinggal tunggu yang lain mengkalkulasi A sama B, B sama C. Jadi kayak tukar tambah begitulah kira-kira. Dan memang menurut hasil survei tidak ada yang dominan di antara 3 nama yang baca pres yang ada. Makin menyulitkan lagi karena nggak ada yang dominan. Makanya bagi poros Amin, apapun kata pengamat, apapun kata peneliti, bagi kami Amin sudah ideal. Sudah pasangan yang ideal. Oke, kalau itu benar, poros mana yang tidak akan jadi? Ada 2 poros lagi. Poros Prabowo, Pranowo, walaupun berubah B dan N. Yang Porosnya mana namanya pra-pra kalau gitu. Saya tidak akan memprediksi itu Pak Karni, mana yang nggak jadi atau yang jadi, karena kita tidak ada dalam konteks mengamati itu. Biarlah semua proses yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang ada, saya sendiri mendoakan supaya lancar. Sebab bagi PKB akan lebih senang kalau ada 3 poros. Jadi gitu Pak Karni. Jadi
posisi 2 poros itu prediksi saya aja. Bukan dirapatkan di PKB sana. Ya namanya mengantisipasi tadi, saya sampaikan mau 2 poros, mau 3 poros, semua sudah dirapatkan dan dikalkulasi. Ya yang Kalau 2 bicara poros akan terjadi A sama B. Kalau 3 poros A, B, A, B. Tokoh-tokohnya itu-itu saja. Tidak akan keluar dari nama-nama yang ada yang beredar. Sehingga kami bisa mengukur tingkat elektoral, baik track record dari pasangan yang nanti akan dihasilkan oleh koalisi yang ada. Jadi kalau Pak Karni bertanya kepada saya, mana yang akan gagal, ya jangan ke saya dong. ya mana tahu itu dukunnya juga Nggak boleh dong, kasih tahu. itu menyalahi etika kita. Oh gitu ya. Ya etika, karena kami itu berharap semuanya juga melakukan proses yang dewasa di situ, lancar, sebab kami terus terang Pak Karni setelah Amin ini dideklarasi memang banyak fitnah untuk kita. Tapi Itu kalau 2, apakah terjadi polarisasi lagi? Seperti yang lalu-lalu. tentu PKB tidak berharap ada polarisasi Pak Karni. Namun kalau head to head memang pertarungan akan keras. Dan tentu kami tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi wacana publik. Namun terus terang PKB akan berharap tidak ada penggunaan politik identitas, menggunakan kecurangan di situ, intimidasi, diskriminasi, semua berjalan secara baik. Jadi 2 poros pun itu juga bagian dari demokrasi. Jangan kemudian ditolak. Konstitusi membolehkan. Oke, kalau dia bersatu antara poros Ganjar dan poros Prabowo, Nah menarik ini pertanyaan. Gimana itu? ya sangat kuat dong. Masanya semakin banyak. Bisa kalah poros Amin. Kalau hitung-hitungan kalkulasi dari perolehan suara mungkin iya. Tetapi gemuk itu juga punya masalah. Terlalu gemuk itu ada masalah. Kolesterolnya banyak, mengendalikan metabolismenya menjadi sulit. Kita yang ringan-ringan saja, 3 ini sudah ringan, bagi kami sudah lincah. Sudah memenuhi semua unsur yang ada di situ, menyatukan poros kanan, poros kiri, menyatukan sudah di situ. Ada agama, ada nasionalis di situ. Jadi bagi kami kalau Pak Karni menghitung bahwa kalau ini campur jadi satu itu menjadi memang dahsyat secara hitung-hitungan 60% lebih, tapi bukan berarti akan menang. Publik akan melihat, oh ini poros kekuasaan, ini poros rakyat. Kira-kira begitu nanti. Gile. Mantap nggak Pak Karni?